wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Widi Lestari. Saya berasal dari SMP Negeri 152 Jakarta. Saya adalah CGP Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Pada kali ini saya ingin memperagakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rini dan Bu Iman, ya. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini. Nah, rubrik penilaian coaching kali ini ya, diantaranya kriteria mendengar aktif. Ya, jadi saya ingin mendengar keaktifan coach dari Bu Iman, ya. Terus yang kedua adalah pertanyaan berbobot yang akan ditanyakan ke Bu Rini. Nah, ini juga akan saya lakukan penilaian terhadap pertanyaan yang disampaikan, ya. Terus yang ketiga adalah pemberdayaan coachee, ya. Jadi bagaimana Bu Iman memberdayakan coachee sehingga bisa coachee ini memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Ya, mungkin itu rubrik penilaian dari saya, ya. Terus selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Iman pada coaching kali ini? Oke, pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi pemberdayaan dari Bu Rini. Kemudian yang kedua adalah tentang kemitraan. Jadi di sini saya ingin menjadi pendengar aktif, mempunyai empati dan bisa mengatasi solusi dari permasalahan Bu Rini. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk kompetensi, ya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Iman kepada Bu Rini? Ya, jadi kompetensi yang spesifik adalah saya ingin memaksimalkan potensi apa yang dimiliki oleh coach saya. Jadi dia nanti mampu mengembangkan ide-ide kreatif dalam kehidupannya nanti sebagai guru, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir sebelum melakukan coaching, yaitu kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Iman? Ya. Jadi indikatornya nanti bisa dilihat dari Bu Rini bisa mengembangkan potensi dirinya. Jadi hal-hal apa yang menjadi kekuatan dia dalam dalam segala bidang nantinya. Jadi Bu Rini itu nanti menjadi kreatif, inovatif dalam segala hal. Baik, dengan demikian bisa dimulai coaching kali ini, ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, ya. Silakan Bu Iman dan Bu Rini. Ya, terima kasih Pak Heru. Bu Iman, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Aduh, kabar baik Bu Rini. Bu Rini kabarnya bagaimana hari ini? Sepertinya ceria ya hari ini. Iya sih, ceria. Cuman ada sedikit masalah nih, ada ganjalan sedikit di hati saya, Iya. kegalauan tipis-tipis. Oh iya ya. Kira-kira apa ya kegalauan ini kalau bisa saya tahu? Ya, gini Bu Iman, tadi kan saya dari bagian kurikulum sudah menerima hasil belajar peserta didik kelas 9 terhadap mata pelajaran saya tuh. Nah, setelah saya lihat kok banyak sekali ya anak-anak yang hasil belajarnya di bawah KKM. Jadi di bawah ketuntasan minimal yang ditetapkan begitu. Dan ini sangat membuat saya kecewa karena kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan materi kepada mereka. Saya di ruangan kelas juga semangat sekali memberikan materi kepada mereka, tapi ternyata hasilnya masih tidak seperti yang saya harapkan. Malahan sangat mengecewakan sih kalau bagi saya dengan hasil seperti itu, Bu Iman. Jadi
Jadi tadi itu ya hasil belajar peserta didik itu kayaknya kurang memuaskan ya, apalagi ini. Kemudian kira-kira hambatan apa ya yang menyebabkan hasil belajar siswa itu rendah untuk mata pelajaran yang Bu Rini ampuh gitu loh? Kemungkinan sih hambatannya karena selama ini kan kita kemarin di era pandemi itu anak-anak belajar daring ya, menggunakan HP begitu. Jadi ketika saya berikan materi di kelas kurang menarik mungkin bagi mereka karena mereka terbiasa menggunakan HP dalam belajar ketika belajar daring begitu. Dan juga ketika saya menyampaikan materi, mungkin banyak materi-materi saya yang tidak tersampaikan dan terserap dengan baik kepada mereka begitu. Sehingga itu yang menyebabkan hasil belajar mereka kurang maksimal, Bu Iman. Iya. Jadi apa ya kendala yang dirasakan oleh Bu Rini selama PJJ online ini? Saya rasakan pasti banyak ya kendala-kendalanya. Saya ingin tahu apa yang Bu Rini rasakan kemarin pas ketika belajar online. Ya. Sebetulnya waktu belajar online banyak banget ya pastinya kendala-kendalanya ya. Jadi waktu saya memberikan pelajaran online itu kendala yang pertama ya pastinya adalah jaringan begitu. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran online tiba-tiba jaringannya itu terputus karena mungkin koneksinya tidak bagus begitu. Kemudian juga kendala dari kondisi mereka belajar online di rumah mungkin tidak mendukung, kurang kondusif. Artinya ketika mereka sedang belajar tiba-tiba adanya menangis atau mereka disuruh orang tuanya, kadang ada orang tua yang tidak paham bahwa anaknya sih sedang belajar gitu. Yang mereka tahu anak-anak lagi pegang HP, mereka tidak paham kalau sedang belajar. Ada orang tua juga yang seperti itu begitu. Kemudian juga dari media belajarnya sendiri yang tidak mendukung. Artinya mungkin HP-nya itu kurang support untuk menerima pembelajaran secara daring begitu Bu Iman, sehingga ketika pandemi kemarin banyak sekali terjadi learning loss untuk materi pelajaran saya ya, mungkin juga materi pelajaran yang lain begitu. Sehingga ketika mereka tatap muka, saya memberikan pembelajaran dengan memberikan materi-materi, namun hasilnya bagi mereka tetap belum maksimal mereka menyerap materi itu gitu Bu Iman. Karena waktu di pandeminya memang kurang sekali materi itu mereka serap begitu. Jadi akhirnya ketika pun sudah tatap muka, materinya mereka serap pun masih kurang begitu Bu Iman. Sebenarnya usaha Bu Rini itu udah maksimum sekali ya kalau saya perhatikan. Jadi dengan learning loss ini anak-anak tuh banyak kehilangan banyak ilmu pengetahuan, pembelajaran. Jadi kalau boleh saya tahu ya Bu Rini ya, kalau waktu ngajar itu Bu Rini mengutamakan mengajar itu sumber belajar atau metodenya apa ya kira-kira yang digunakan? Saya sih berupaya menggunakan berbagai metode yang menarik ya Bu Iman ya, karena memang agak sulit ya kita memberikan pembelajaran di era daring begitu ya. Jadi saya berupaya untuk bagaimana supaya bisa anak-anak itu nyaman belajar daring begitu. Ketika mereka belajar full daring 100% itu artinya tidak bisa tatap muka sama sekali. Ketika kita COVID itu masih dalam zona merah, itu saya memberikan pembelajaran dengan blended learning, yaitu dengan memberikan pembelajaran secara melalui media daring, dan juga kadang saya memberikan LKPD kepada mereka begitu. Jadi di sini saya memberikan secara blended. Nah, ketika sedang mulai tatap muka 50%, saya memberikan hybrid. Artinya yang di sekolah saya berikan pembelajaran, namun yang di rumah juga mengikuti seperti apa yang saya berikan di sekolah begitu. Jadi kita menggunakan berbagai media seperti menggunakan tripod, laptop, kemudian juga menggunakan waktu itu internet seperti itu untuk bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang baik. Namun itu pun hasilnya masih kurang maksimal ternyata karena berbagai kendala tadi begitu Bu Ima. Jadi kendala-kendala itu sangat mempengaruhi dalam hasil peserta didik ya Bu Rini ya. Jadi menurut Ibu Rini, apakah media atau metode apa yang dapat digunakan ya untuk mengeksplor siswa? Sebetulnya sih tadi metode yang sudah saya berikan tadi ya, cara blended dan cara hybrid itu seharusnya kalau mereka memang betul-betul dapat mengaksesnya dengan baik, sudah bisa memberikan pemahaman kepada mereka, sudah bisa mengeksplorasi pemahaman mereka terhadap materi saya. Namun pastinya kalau belajar secara daring tadi ya, hybrid dan blended itu masih ada pembelajaran secara daring, itu tentunya belum terserap dengan maksimal begitu. Jadi akhirnya
mereka belum bisa menyerap materi saya dengan baik seperti yang saya harapkan, Bu Iman. Iya ya, jadi saya sangat setuju. Jadi semua bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya Bu Rini. Jadi semakin banyak variasi yang kita berikan ke siswa, kita bisa mengekspor daya serap siswa terhadap materi. Jadi sebenarnya banyak cara-cara yang Bu Rini itu sudah bagus sekali. Jadi saya mau nanya nih sama Bu Rini ya. Jadi sekarang tuh rencana Bu Rini untuk menyelesaikan masalah ini biar hasil belajar siswa itu bagus. Ya. Bagaimana ya rencananya? Ya. Dengan menggunakan blended dan menggunakan hybrid kan belum maksimal hasilnya ya, artinya anak-anak belum optimal nih di pembelajarannya dengan saya menggunakan blended dan learning. Saya akan mencoba cara menggunakan flipped classroom atau flipped learning, Bu Iman, di mana nantinya saya akan tetap memberikan materi secara daring yang akan saya upload, akan saya unggah itu di web atau di link. Nah, web atau link ini nantinya bisa diakses anak-anak untuk membaca materi yang saya berikan. Jadi di konsep flipped classroom ini atau flipped learning ini adalah pembelajaran terbalik begitu Bu Iman. Biasanya nih anak-anak itu kan kita beri materi di dalam kelas, nanti baru mereka mengerjakan tugas dan PR di rumah. Nah, kalau untuk flipped classroom ini anak-anak itu saya berikan materi di rumah, artinya materi itu mereka bisa akses sendiri di web atau juga link yang saya berikan. Nah, nanti baru di sekolah saya memberikan tugas dan pertanyaan-pertanyaan penguatan dari materi yang sudah mereka baca. Mungkin begitu, artinya mereka jadi mungkin lebih nyaman kalau saya berikan materi itu di rumah begitu, karena mereka bisa membaca kapan saja, mereka bisa membaca sesempatnya, mereka bisa belajar dengan teman-temannya dan belajar dengan orang tuanya. Jadi pembelajaran dengan flipped classroom ini bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja begitu. Iya ya, bagus ya. Jadi siswa tuh nggak hanya guru sebagai sumber belajar ya, jadi bisa belajar di rumah, dimanapun mereka berada dengan berbagai media. Jadi Bu Rini, apa yang akan Bu Rini lakukan berikutnya agar siswa hasil belajar siswa itu lebih baik lagi setelah adanya metode itu? Ya. Saya sih komitmennya ya inginnya nanti berkoordinasi dulu Bu Iman dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua begitu, karena kan pastinya ini saya harus mendapatkan dukungan dari wali kelas dan orang tuanya. Artinya nanti wali kelas itu membantu saya di grup WA-nya, di grup WA kelasnya untuk meminta anak gitu, memotivasi anak supaya membaca materi saya yang sudah saya upload di web atau di link begitu. Jadi nanti anak-anak diminta untuk mengakses, wali kelas yang akan memotivasi supaya anak ini mengakses apa yang sudah saya berikan. Nah, untuk orang tuanya sendiri, anak-anak ini kan nanti saya berikan materi di web atau di link yang bisa mereka akses sendiri. Nah, di sini mungkin ada bantuan dari orang tua untuk memperhatikan anaknya di rumah apakah memang benar-benar sudah membaca atau membuka web atau link yang berisi materi-materi saya begitu. Jadi di sini saya harus berkoordinasi, bersinergi dengan orang tua, wali kelas agar anak itu nantinya mau melakukan pembelajaran mandiri dengan flipped classroom ini begitu. Jadi itu komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Rini ya. Iya, kira-kira itu sangat bagus sekali ya. Tapi kira-kira komitmen yang akan dijalankan Bu Rini itu berapa lama gitu agar kita dapat mengetahui ini rencana ini berhasil atau tidak, seperti itu. Berapa lama ya kira-kira Bu Rini akan jadi pelajaran saya kan nanti adanya di hari Kamis ya Bu Iman ya. Saya rencananya nanti dari Sabtu itu sudah saya upload materi saya itu di web atau nanti di link yang akan saya berikan kepada wali kelas begitu. Nanti wali kelas akan menginformasikan di WA grupnya, kemudian berkoordinasi dengan orang tua untuk anak-anak mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai dengan Rabu bisa mengakses dan membaca materi yang saya berikan. Nah, nanti di hari Kamisnya baru nanti saya akan memberikan tugas-tugas dan pertanyaan penguatan, kemudian tanya jawab dengan mereka, diskusi tentang
apa saja sih yang sudah mereka baca dan sampai sejauh mana pengetahuan yang sudah mereka dapatkan dari belajar mandiri dengan mengakses link dan web tersebut begitu. Iya. Dan ini mungkin akan saya lakukan selama 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Iya, jadi di minggu pertama, di minggu kedua saya akan lakukan. Nah, nanti setelah itu saya observasi. Jika nanti memang hasilnya belum memuaskan, mungkin saya harus cari cara-cara dan metode lain, media lain yang bisa saya gunakan bagaimana untuk meningkatkan supaya mereka itu bisa menyerap materi pelajaran saya dengan baik begitu Bu Iman. Iya, aduh bagus sekali Bu Rini, ide-ide dan gagasan yang disampaikan Bu Rini kepada saya. Saya yakin Bu Rini pasti bisa melaksanakannya. Ya, apalagi saya lihat nih Bu Rini kan udah guru yang sangat kreatif ya, inovatif. Jadi materi media pembelajarannya pasti lebih bagus lagi, dan tentunya ya dengan media Flipped Classroom ini Bu Rini lebih mensukseskan anak-anak dalam meningkatkan hasil belajarnya. Insya Allah saya yakin Bu Rini pasti bisa. Iya lah, pasti lah Insya bisa Allah berjalan dengan baik Iya. dan bisa meningkatkan Iya. apa yang akan saya terapkan di Flipped Classroom itu bisa meningkatkan daya serap anak dan akhirnya meningkatkan hasil belajar anak-anak di mata pelajaran saya Bu Iman ya. Saya sih berharapnya begitu ya. Iya pastilah itu ya. Nanti saya lihat nih 2 minggu mendatang ya, nanti bantu-bantu ya, bantu-bantu mengobservasi ya Bu Iman ya. Nanti kita gitu. bisa curhat-curhat lagi seperti ini. Saya menerima iya. kok kalau Bu Rini mau ada masalah lain di luar pelajaran juga saya mau untuk saling Alhamdulillah. membantu kita ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Iya, ya Bu Iman sama-sama, Bu ya. Rini. Alhamdulillah udah tenang deh hati Iya. saya nih, jadi udah lega gitu. Iya. Akhirnya saya bisa mencurahkan bagaimana isi hati saya tuh tadi, bagaimana permasalahan saya, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Oke, Iman ya. sama-sama. Jangan bosan ya kalau nanti saya Enggak, curhat tenang lagi aja. lain waktu gitu Iya, ya. selalu ada waktu untuk Bu Rini. Iya, Apalagi Bu saya Rini tahu. kan guru Bu Iman terhebat mantap loh. lah pokoknya. Makasih banyak Bu Oke, Iman. sama-sama Bu Rini. Iya. Sukses ya. Iya Bu Iman, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, Pak. Baik, setelah melakukan coaching ya, ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan dan tanyakan Iya. kepada Bu Iman sebagai coach, dan mungkin nanti Bu Rini sebagai coach bisa mendengarkan ya dari Bu Iman. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan saat coaching yang menjadi indikator tercapaian Bu Iman dalam pengembangan kompetensi. Ya. Iya. Di sini saya lihat indikatornya Bu Rini sudah bisa mengeluarkan ide-ide dan gagasannya dari hatinya yang terdalam. Jadi dia sudah mengumpulkan apa solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kedepannya Bu Rini bisa menyelesaikan solusinya, dan saya sebagai membantu dia mengarahkan untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut. Ya. Untuk yang kedua, saya ingin menyampaikan catatan dari saya ya mengenai tadi coaching yang dilakukan Bu Iman kepada Bu Rini ya. Dari pertama rubrik penilaian ya, saya sudah melihat penampilan dari Bu Iman sebagai coach, yaitu dari kriteria mendengar aktif tadi sudah saya dengar memang Bu Iman sangat aktif mendengar ya, dengan hati-hati, dari Gus langsung dikaitkan dengan pertanyaan berbobot, itu sudah berkesinambungan ya, nyambung gitu ya. Terus yang ketiga adalah memberdayakan koci ya. Nah, dengan Bu Iman tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga kocinya ini Bu Rini bisa menghasilkan solusi dari permasalahannya sendiri ya, dengan memberdayakan kocinya ya, sehingga kocinya ini bisa menghasilkan keputusan yang nyaman buat dia ya, yang itu tadi memakai classroom ya. Nah, kalau dari segi alur tirta ya, Bu Iman sudah menunjukkan alur yang sesuai dengan tirta itu ya, yaitu pertama sudah tujuan ya, sudah menunjukkan tujuannya
dari Bu ini meminta meminta coaching ini untuk apa, yaitu tadi meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 9 yang di bawah KKM. Nah, identifikasi juga sudah dilakukan ya. Tadi Bu Iman sudah nanya-nanya ya, apa saja masalah yang timbul ya, yaitu pas pandemi kurang maksimal hasil belajarnya, dan kendala-kendalanya apa saja tadi udah ditanyakan, yaitu adanya kendala jaringan ya, kondisi belajar juga menjadi kendala, yaitu suasana di rumah tidak kondusif ya, itu menjadi catatan tersendiri ya dari kendala ya. Terus ada juga media belajar ya, seperti HP-nya kurang support ya, HP-nya jadul mungkin ya, jadi kadang hidup, kadang mati ya, dan sinyalnya juga berpengaruh gitu ya. Terus tadi Bu Iman juga sudah menanyakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bu Rini ya selama ini ya, yaitu sudah melakukan blended learning ya. Nah, blended learning sudah dilakukan secara maksimal, dan juga pembelajaran secara hibrid ya, itu sudah dilakukan, tapi ya memang hasilnya belum maksimal ya. Nah, terus lalu Bu Iman juga menanyakan tentang rencana kedepannya apa gitu. Rencana kedepannya yaitu Bu Rini akan menggunakan yang namanya pembelajaran flipped classroom atau flipped learning ya. Materi yang di rumah dikerjakan atau dibaca dulu, setelah itu tugas-tugas yang di sekolah dengan membaca materi di rumah, tugas sekolah baru dikerjakan. Jadi belajar dulu di rumah, jadi setelah masuk sekolah, masuk pelajaran Bu ini langsung mengerjakan latihan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus tanggung jawabnya ya, dari tanggung jawab ini Bu Iman berhasil tadi memberikan suatu motivasi ya, suatu solusi yang membangkitkan potensi Bu Rini, yaitu Bu Rini tadi berkomitmen untuk menjalankan ini private classroom ya selama 1 atau 2 minggu ya, dengan daya dukung dari orang tua ya. Nah, dengan menaruh di classroom ya link ya di web ya. Nah, materi-materi yang akan disampaikan Bu Rina sebelum belajar di sekolah ya, di kelas ya. Mungkin itu dari saya ya. Dan untuk menutup coaching ini ya, saya menanyakan terakhir ya, pertanyaan yang mungkin penting juga ya. Kira-kira dari coaching yang tadi dilakukan Bu Iman ya, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan oleh Bu Iman nih sebagai coach ya ke depannya? Kompetensi yang akan dikembangkan lagi adalah saya ingin memaksimalkan jadi potensi dari potensinya ya, agar dia dapat mengembangkan ide kreatif, gagasan, sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya untuk murid, tapi untuk rekan sejawat atau tenaga kependidikan. Jadi insya Allah kedepannya coaching ini proses coaching ini dapat membumi istilahnya di sekolah, tidak hanya untuk guru-guru saja atau murid, seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas jawaban Bu Iman. Ya, mudah-mudahan selanjutnya bisa meng-coaching yang lain ya, sehingga yang lain dapat menemukan solusi dengan bantuan Bu Iman. Ya. Sekian dari saya ya, terima kasih atas coaching hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Irul. Terima kasih Pak Irul. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iman, Pak Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Iman, Pak Hairul. Sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, saya ingin menginformasikan dan menanyakan beberapa hal terhadap coach sebagai berikut. Yang pertama adalah rubrik penilaian percakapan coaching yang akan diperhatikan dan direkap adalah mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan yang berbobot dan pemberdayaan dari coach. Kemudian mohon kepada Pak Hairul yang menjadi coach menjawab pertanyaan berikut. Kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching hari ini, Pak? Ya, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan hari ini, ya saya berharap saya bisa mendengarkan secara aktif bagaimana permasalahan yang dialami Bu Iman, sehingga timbul simpati dan empati, sekaligus nanti mudah-mudahan ada solusi yang bisa didapatkan dari coaching kali ini. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ya ingin diobservasi yaitu adalah bagaimana saya nanti bisa memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Iman, sehingga Bu Iman bisa mengeluarkan, bisa menjadikan ide-ide terbaru dari dirinya, sehingga muncul pilihan-pilihan dari berbagai solusi, dan diharapkan dengan begitu solusinya dapat diambil yang terbaik. Ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Ya, indikator yang ingin dicapai, ya semoga Bu Iman ini saya bisa mengembangkan potensi untuk mengeluarkan ide-ide, sehingga dari idenya itu keluarlah solusi, dapat memutuskan yang menurut keputusannya terbaik, gitu Bu Rini. Ya, baik. Terima kasih Pak Hairul. Baiklah Bu Iman, Pak Hairul, kita mulai saja sesi coaching hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Hairul. Waalaikumsalam Bu Iman. Maaf Pak, bisa minjem waktunya sebentar. Mungkin Pak Hairul ada waktu buat saya ingin menceritakan sesuatu. Oh iya, silakan. Kebetulan saya dalam kondisi tidak terlalu sibuk nih Bu Iman, jadi bisa agak santai karena jam kosong juga kebetulan nih. Oh, iya. Alhamdulillah Pak ya, jadi bisa. Iya. Bisa ketemu Pak Hairul, ada waktu, alhamdulillah. Iya Bu, silakan. Kira-kira ada masalah apa ya Bu Iman? Enggak, ini Pak kan saya kan ikut program guru penggerak. Nah kan udah 3 bulan ini banyak tugas yang harus dikumpulkan melalui LMS. Nah saya tuh selalu terlambat Pak mengumpulinnya, tidak tepat waktu. Bagaimana Pak ya untuk mengatasinya ini gitu loh Pak? Oh, jadi masalah Bu Iman adalah manajemen waktu ya? Iya Pak, jadi saya terlambat dulu, keinginan saya adalah saya bisa tepat waktu atau sebelum batas pengumpulan di LMS itu Pak. Ya, jadi tujuan Bu Iman melakukan coaching ini adalah untuk dapat memanajemen waktu ya, karena tadi ya Bu Iman bilang ada beberapa masalah, yaitu dengan tugas CGP yang banyak, dengan bagi tugas di sekolah ya. Jadi diharapkan nanti ke depannya tujuannya adalah bisa manajemen waktu dengan baik gitu ya Bu Iman ya. Terus kalau boleh saya tahu selama ini Bu Iman untuk mengatur waktu itu sudah melakukan apa saja Bu Iman? Dalam mengatur waktu itu ya paling saya membagi tugas aja sih Pak. Maksudnya jadi di sini saya tuh kadang-kadang saya kan ngajar 30 jam Pak ya. Jadi di 30 jam mengajar di sekolah itu kadang-kadang kan menguras waktu untuk ngoreksi. Kemudian di kelas saya kehabisan waktu, sepertinya energi. Nah kemudian sampai di rumah pun saya ada pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan gitu Pak. Jadi saya berusaha
bagaimana membagi waktu, tapi tetap aja Pak terlambat, ngumpulin tugasnya terlambat terus gitu loh Pak. Mau saya sih saya bisa semua berjalan tanpa ada hambatan seperti itu loh Pak. Ya sebenarnya itu sudah bagus, sudah membagi waktu ya. Nah, sudah membagi waktu antara tugas-tugas TGP, tugas-tugas di sekolah ya, maupun mungkin buat keluarga gitu ya. Iya Pak. Ya, tapi boleh saya tahu kira-kira Bu Iman ini masih memiliki waktu kosong apa tidak di sekolah? Masih sih Pak, ada waktu kosong sih Pak sebenarnya, kayak jam pertama kedua di hari Senin saya kan kosong nggak ngajar, kemudian di hari Selasa dan Rabu jam terakhir 2 jam terakhir itu jam kosong saya di sekolah seperti itu Pak. Selain itu ada lagi jam kosongnya? Nggak ada sih Pak, yang paling pulang tuh anak-anak pulang jam setengah 2 itu aja, nunggu absen sampai jam 3 itu aja Pak di sekolah. Oh, jadi setelah pulang sekolah ada ya, ada jeda waktu juga Ada ya? Pak, iya ada. Ya itu dari hari Senin sampai hari Jumat juga Bu? Iya, kalau yang untuk waktu kosong pulang sekolah Senin sampai Jumat Pak. Oh iya, berarti dapat kita lihat Bu dari pembicaraan Bu Iman, berarti masih ada waktu kosong ya Bu ya? Masih Pak, masih ada. Jadi bagaimana kalau seandainya dengan waktu yang kosong itu difokuskan untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dulu Bu? Oh iya ya Pak Ya, ya, jadi tugas saya sekolah. ini Pak ya, tugas waktu jam-jam kosong saya bagi kerjaan tugas sekolah Pak ya. Iya benar. Kemudian pulang sekolah saya lanjutin lagi tugas CGP seperti itu Pak ya. Iya. Jadi Bisa seperti itu, bagus itu. jadi Ya. nanti pulang sekolah saya tinggal mengerjakan tugas keluarga Pak ya. Iya. Jadi nggak ketinggalan semua seperti itu Pak ya. Iya. Terus kalau biasanya kalau pulang sekolah Bu Iman langsung apa yang dilakukan gitu? Pulang sekolah biasanya saya istirahat dulu Pak, istirahat dulu untuk apa? Ya mandi, kemudian beres-beres rumah sebentar gitu Pak. Kemudian habis isya mungkin kadang tidur karena capek seperti itu Pak. Oh iya. Berarti pulang sekolah istirahat ya Bu ya? Iya. Ya enggak, kalau mungkin menurut saya istirahat baik juga, nggak apa-apa dilakukan. Iya, Pak. Tapi ya setelah itu ya Ibu bisa langsung masih ada waktu sebelum maghrib ya, itu mengerjakan tugas-tugas TGP gitu. Atau mungkin kalaupun dibatasin ya kira-kira setelah maghrib sampai isya masih bisa mengerjakan gitu. Ya setelah itu ya bisa buat keluarga ya. Jadi mungkin jeda-jeda waktu yang ada ya itu bisa digunakan tadi kalau di sekolah untuk mengerjakan tugas sekolah. Koreksi ya, koreksi Iya. soal itu Pak ya. Ya, kalaupun memang tugas sekolah udah selesai ya kalau ada jeda waktu lain kan bisa untuk mengerjakan tugas TGP gitu Bu. Iya, kalau lagi tidak sibuk Bu. Oh Ya. iya. Jadi kira-kira kedepannya ini ya, kedepannya Ibu mau melakukan seperti apa nih setelah coaching dengan saya ini? Oh iya, rencana saya sih saya ingin membagi waktu semaksimal mungkin seperti itu kali Pak. Jadi mengerjakan tugas-tugas itu di sekolah dan CGP di sekolah, kemudian tugas-tugas rumah ya di rumah. Jadi saya akan membagi waktu saya khusus sekolah ya berarti di sekolah. Kalau untuk yang di rumah ya saya kerjakan di rumah. Kalau ada waktu mungkin malamnya saya bisa ngerjakan tugas guru penggerak seperti itu Pak ya. Jadi Ibu berencana seperti itu ya? Iya, rencana saya Pak. Kira-kira ada pendukung yang lain nggak untuk melaksanakan rencana Ibu itu? Oh, pendukung yang lain, mungkin saya minta bantuan suami saya kali ya untuk di rumah itu untuk mengerjakan sebagian membantu saya dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu Pak. Ya, sementara anak-anaknya dengan suami dulu ya Bu Iya, ya? belajar ya. Ya. Jadi saya tetap fokus pada tugas-tugas guru penggerak yang belum saya selesaikan. Jadi saya bisa tepat waktu gitu Pak ya. Ya. Terus selanjutnya adalah
tadi Ibu sudah bilang rencana ya. Ya Pak. Nah, kira-kira komitmennya untuk menjalankan rencana itu berapa lama sih Bu? Saya insya Allah komitmen saya akan kira-kira seminggu kali Pak ya untuk menjalankan rencana saya ke depannya. Jadi nanti saya akan coba, mudah-mudahan cara ini bisa berhasil saya lakukan. Jadi saya bisa membagi waktu saya. Ya, jadi Ibu mau mencoba seminggu dulu ya? Iya Pak. Ya, kalau seminggu tidak kurang maksimal, mungkin nanti bisa kita konsultasikan lagi ya bersama, kita coaching lagi bersama ya. Sehingga Ibu benar-benar memiliki suatu solusi ya dari Ibu sendiri yang nyaman gitu Bu ya, yang nyaman Ibu harusnya bagaimana gitu, sehingga tidak mengganggu antara tugas sekolah, tugas di CGP dan tugas sebagai ibu rumah tangga juga kan Ibu ya, iya di rumah. Jadi bisa membagi tugas itu dengan masing-masing dengan manajemen waktunya ya. Jadi ya kedepannya saya berharap Ibu ya komitmennya memang dijalankan dulu seminggu ya. Setelah itu baru kita coaching bersama lagi ya. Insya Allah kita bicarakan pilihan-pilihan lain yang lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya sudah bagus untuk Bu Iman ini ya. Jadi Bu Iman sudah bisa memberikan solusi untuk diri Bu Iman sendiri. Jadi tidak ada yang bisa terlewatkan dengan rencana yang tadi ya, mengerjakan tugas sudah ya, terus menjadi CGP sudah, dan terakhir adalah membagi waktu untuk keluarga gitu ya. Mudah-mudahan sukses selalu Bu Iman ya dengan pembagian waktu seperti itu ya. Itu Bu Iman. Makasih banyak deh Pak sudah memberi masukan sudah memberi penguatan ke saya. Jadi saya bisa, insya Allah kedepannya saya akan coba untuk seminggu ini Pak ya. Jadi saya mau mencoba komitmen yang saya sudah katakan ke Bapak itu, insya Allah mudah-mudahan bisa Pak ya. Doain saya Pak ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Saya bisa mengerjakan tugas CGP tepat waktu, kemudian tugas-tugas sekolah saya tidak terlambat juga, kemudian keluarga saya bisa saya tangani juga seperti itu Pak. Makasih Pak Khairul ya atas masukannya. Iya, sama-sama Bu Iman. Ya, doain Pak ya mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, saling bantu Ibu. Iya. Terima kasih Pak Khairul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Iman dan Pak Khairul. Setelah melakukan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Pak Khairul sebagai coach saat tadi mengcoaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan. Ya, yang saya sudah lakukan untuk mengcoaching ya Bu Iman adalah saya berusaha untuk menggali potensi atas solusi-solusi yang ada pada Bu Iman, sehingga Bu Iman timbul ide-ide baru yang membuat nyaman Bu Iman sendiri. Jadi tanpa keterpaksaan ya, tanpa terbebani ya, Bu Iman sudah menemukan solusinya secara baik, dan mudah-mudahan bisa berjalan ke depannya walaupun dengan komitmennya melakukannya seminggu dulu ya. Gitu, ya, terima kasih Pak Khairul. Izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Untuk tadi alur tirtanya, yang pertama tujuan itu sudah terlihat bagaimana tadi si coach itu dengan sangat jelas ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu masalah manajemen waktu yang kurang terkoordinasi dengan baik dan skala prioritas yang belum terkondisikan.
Kemudian untuk proses identifikasinya, di alur identifikasi ini sudah terlihat juga dengan tadi si coach Pak Hairul memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari Bu Iman sebagai coach. Jadi tadi coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa dengan terkondisinya manajemen waktu yang baik, maka akan memudahkan semua menjadi lebih terkoordinasi dengan baik. Jadi di sini si coach akhirnya harus pandai memanajemen waktu untuk menetapkan skala prioritas antara tupoksi, tanggung jawabnya sebagai CGP, dan juga waktu untuk keluarga. Akhirnya di sini tadi identifikasi masalahnya sudah terurai. Kemudian untuk rencana aksi juga sudah terlihat dengan tadi Pak Hairul sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach Bu Iman sebagai coach dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu Bu Iman akan berusaha untuk memanajemen waktu dengan baik dan menetapkan skala prioritas mana yang harus didahulukan sehingga nantinya semuanya bisa terkoordinasi dengan baik antara tupoksinya, kemudian tanggung jawabnya sebagai CGP, dan juga waktu untuk keluarganya semua dapat dilakukan dengan baik oleh Bu Iman. Kemudian di sini sudah juga terlihat tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya dengan tanggung jawab memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Tadi Pak Hairul sebagai coach sudah menyanyikan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Bu Iman sebagai coach, dan ternyata akhirnya Bu Iman sebagai coach bisa menjadi yakin bahwa keputusan yang diambilnya bisa menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Demikian catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan. Semangat ya, dan selamat kepada Pak Hairul yang sudah bisa menjalankan alur Tirta dengan baik. Salam guru penggerak dari saya. Satu lagi pertanyaan untuk Pak Hairul, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan untuk pencapaian indikator ya, yaitu dengan menambah pertanyaan berbobot sehingga muncul pilihan-pilihan lebih banyak lagi, sehingga dari pilihan itu diambillah yang terbaik sehingga membuat nyaman coach ya, coach dari saya sendiri yang telah tadi mengcoach Bu Iman ya. Demikian dari saya Bu ini. Ya, terima kasih Pak Hairul, terima kasih Bu Iman. Senang sekali kita bisa belajar bersama ya dalam proses coaching hari ini. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bu Rini dan Pak Hairul di ruangan saya sehingga kita bisa mengadakan proses coaching. Ya, di sini Bu Rini sebagai coachnya, kemudian Pak Hairul sebagai coachnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu kepada coach ya, terutama Bu Rini ya. Yang pertama adalah rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu bagaimana nanti coach mendengar aktif, yang kedua adalah pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coach. Nah, itu rubrik penilaiannya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Rini dalam proses coaching ini. Ya, yang ingin saya kembangkan itu adalah pemberdayaan, yaitu memberdayakan agar nantinya coach Pak Hairul sebagai coach itu mampu memberikan solusi terhadap permasalahannya, memberikan solusi yang bisa menjadikan dia itu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian juga ingin mengoptimalkan potensi yang ada pada diri Pak Hairul agar bisa menemukan ide dan gagasan-gagasan baru. Kemudian juga kemitraan, bahwa kita adalah mitra partner untuk dapat
menjadi tempat untuk sharing, menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Hairul. Oke, selanjutnya adalah kompetisi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Rini? Yang ingin saya observasi dan kembangkan adalah kemitraan, yaitu saya ingin menjadi pendengar yang baik, ingin menjadi pendengar yang berempati, bersimpati dengan hati kepada permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan oleh Pak Hairul nanti. Oke. Kemudian indikator ketercapai dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari proses coaching ini oleh Bu Rini? Saya ingin dapat mengembangkan potensi pada diri Pak Hairul sehingga nantinya Pak Hairul bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang sudah dihadapinya, yang akan dihadapinya. Oke, berarti kita bisa mulai ya prosesnya ya. Coaching ini silakan Bu Rini dan Pak Hairul, saya observe ya, saya amati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairul. Bisa saya minta waktunya sebentar karena bisa. Ya karena ada sesuatu hal yang perlu saya bicarakan, Bu Rini. Tentang apa tuh? Bisa banget. Ini tentang masalah saya di kelas gitu, Bu Rini ya. Jadi masalah saya tentang mengajar ya, pengajaran khususnya praktek, Bu Rini. Nah, pada anak-anak. Nah, ini kan lab masih dalam perbaikan dan alat-alat juga masih berantakan. Sementara materinya sudah sampai ke praktek, Bu Rini. Anak-anak sudah nanyain terus, Bu Rini nih. Saya tolong dibantu untuk meng-coach saya ya, sehingga saya mendapatkan solusi, Bu Rini. Ya. Gitu. Ya, baik Pak Hairul. Berarti di sini anak-anak itu sudah meminta ya pada Pak Hairul untuk mengadakan praktek. Ya, sedangkan kondisi lab kita belum memungkinkan karena sedang dalam kondisi direnovasi, gitu ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, di KD Bapak, di KD pembelajaran IPA itu, apakah memang diharuskan untuk yang materi ini mengadakan praktek? Iya Bu, soalnya di KD ini yaitu KD 3.1 ini yaitu tentang gerak Bu, gerak khususnya hukum Newton Bu. Jadi dalam hukum Newton itu terutama hukum Newton 2 ya perlu adanya praktek sehingga anak-anak bisa membedakan yang namanya kecepatan, kelajuan dan percepatan gitu. Jadi perlu praktek di lab Bu gitu. Oh demikian ya. Berarti memang untuk materi ini anak-anak untuk bisa menyerap materi ini harus melihat dari praktek langsung ya Pak ya. Jadi mereka harus mengalami sendiri dari praktek yang akan mereka lakukan begitu ya. Nah jika misalkan nih Bapak tidak bisa melakukan praktek, apa yang bisa Bapak siasati atau bagaimana yang Bapak siasati untuk memberikan materi pembelajaran ini kepada peserta didik? Ya kalau mungkin kalau di kelas kan saya ngasih PPT Bu, gambar ya. Cuma gambar aja juga nggak cukup buat anak-anak karena gambar itu kan sifatnya datar gitu ya, nggak seperti ruang gitu, kelihatan semuanya badannya gitu atau bentuk alatnya ya. Jadi saya juga selain memberi PPT, saya juga pernah mencoba untuk memberikan link YouTube ke anak-anak Bu, sehingga anak-anak nonton video Bu gitu. Jadi anak-anak ya nonton video tapi tetap aja Bu hasilnya ya masih kurang karena kadang di YouTube itu nggak sesuai dengan yang saya sampaikan Bu gitu. Begitu. Iya, Bu. Jadi Bapak sudah berupaya ya memberikan alternatif ya. Mereka tidak bisa praktek karena kondisi lab kita yang tidak memungkinkan begitu ya. Bapak memberikan alternatif dengan memberikan materi pembelajaran ini dengan cara tadi PowerPoint dan tayangan YouTube. Namun itu pun hasilnya belum maksimal ya Pak ya, karena kan ini adalah menanamkan konsep namun harus dengan praktek nyata karena konsep ini harus anak-anak harus mengalami begitu ya. Bukan hanya konsep yang hanya sekedar konsep untuk dihafalkan, tapi mereka juga harus mengalami konsep ini, mereka harus mengalami sendiri. Jadi mungkin memang mereka akan lebih baik menyerap materi ini dengan mereka
praktek begitu ya. Nah, ketika Bapak memberikan alternatif materi dengan tadi menggunakan PowerPoint dan juga tayangan YouTube, ternyata memang setelah Bapak observasi hasilnya belum maksimal begitu ya Pak. Kemudian kalau memang itu belum bisa maksimal hasilnya, kira-kira ke depannya rencana yang bagaimana yang akan Bapak terapkan agar dapat memberikan hasil nih, walaupun mereka mungkin tidak bisa praktek karena laboratoriumnya itu sedang tidak memungkinkan, tapi dengan rencana Bapak ini menurut Bapak akan bisa memberikan hasil sama seperti ketika mereka praktek di laboratorium. Kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan nih untuk mengatasi masalah ini gitu? Waktu itu sih saya pernah selain YouTube pas masa-masa pandemi itu kan daring ya Bu ya. Iya. Saya pernah tuh ngasih yang namanya virtual lab Bu. Oh, virtual lab. Iya Bu, jadi virtual Keren itu. Saya iya. belum pernah tuh. Gimana itu Pak? Jadi virtual lab itu menggambarkan alat itu seperti aslinya Bu. Gitu. Jadi bisa bukan hanya satu sisi, dari berbagai sisi bisa dilihat alat tersebut. Nah, tapi itu saya terapkan itu masa daring Bu. Apa mungkin ya nanti bisa saya terapin lagi nih, karena ke lab di sekolah saya itu dalam keadaan ya berantakan tadi Bu. Gitu. Oh begitu. Jadi yang akan rencana Bapak ke depannya untuk bisa menggantikan anak-anak ini kan harusnya mereka praktek ya Pak ya. Iya. Namun untuk bisa menggantikan mereka praktek itu rencana Bapak adalah dengan menggunakan virtual lab tadi ya. Iya. Luar biasa sekali. Saya aja baru dengar loh Pak pembelajaran dengan virtual lab ini ya, luar biasa ya. Kapan-kapan saya boleh dong ikutan nanti pelajaran Bapak ya. Saya Boleh. masuk di pelajaran Bapak, saya ingin belajar Iya. juga. Oh jadi virtual lab ini adalah konsepnya Bapak ingin membawa bagaimana laboratorium itu mereka praktek di laboratorium secara nyata, namun mereka bisa praktek di dunia maya begitu ya. Iya. Jadi biasanya mereka itu praktek di dunia nyata dengan menggunakan lab, namun di sini Bapak ingin membawa mereka sama dengan mereka praktek di dunia nyata, namun ini menggunakan virtual lab di dunia maya begitu ya. Iya. Jadi mereka sama-sama bisa mengalami ketika mereka itu praktek dengan materi ini begitu ya Pak ya. Iya. Seperti itu konsepnya. Iya, rencananya seperti itu ke depannya Bu. Iya, luar biasa ya Pak ya. Iya. Jadi walaupun mereka tidak bisa praktek di dunia nyata begitu ya, tidak bisa praktek nyata di laboratorium, namun mereka tetap bisa praktek, namun Bapak membawa praktek mereka ke dunia maya secara virtual. Iya. Artinya mereka juga bisa mengalami pembelajaran dan juga mempunyai pengalaman belajar sama dengan ketika mereka belajar di laboratorium, walaupun ini Iya. mungkin secara virtual begitu Pak. Iya. Oh luar biasa sekali ya ide Bapak nih, Jadi, keren banget, luar Ini biasa. sambil nunggu labnya juga kan Mm-mm. ya mungkin semingguan itu atau 2 mingguan nanti Iya. labnya itu dirapikan dan bisa kembali seperti semula, karena memang harus habis direhab Bu. Jadi Iya, di iya. mana-mana berantakan gitu Bu. Iya. Sambil menunggu juga seperti itu ya, saya mungkin mau menerapkan tadi virtual lab. Oh Gitu. begitu, keren banget rencana Bapak, luar biasa ya Pak ya. Nah, Bapak kan sudah punya rencana nih ingin menerapkan virtual lab ya sebagai pengganti mereka nantinya praktek ya di laboratorium yang sedang dalam kondisi tidak memungkinkan tadi. Nah, kira-kira komitmen yang bagaimana sih yang ingin Bapak lakukan untuk dapat merealisasikan rencana Bapak ini? Komitmen ke depannya Pak. Komitmen ke depannya saya ya mau mencoba yang tadi Bu, virtual lab itu mungkin semingguan ya tadi, Iya. semingguan atau kalau memang lab aslinya ruangannya belum siap, maka saya lanjutkan lagi, mungkin seminggu 2 minggu saya lanjutkan itu virtual lab. Ya mudah-mudahan sih anak-anak bisa senang dengan digantinya lab asli dengan virtual lab ini, sehingga nyaman belajarnya dan lebih paham juga gitu Bu. Iya betul. Jadi seperti itu, luar biasa banget ya Pak ya. Jadi komitmen Bapak adalah ingin memberikan mereka pengalaman
yang sama dengan ketika mereka praktek di laboratorium walaupun dengan virtual, dan mereka bisa paham penggunaan IT juga ya Pak ya dengan Iya, virtual lab ini ya. Iya. Jadi belajar itu kan apalagi kalau era kekinian lebih menyenangkan dengan menggunakan IT begitu ya Pak ya. Iya. Tapi Bapak tetap bisa memberikan mereka pengalaman belajar yang sama dengan mereka ketika praktek di laboratorium begitu. Kemudian hasilnya nanti Bapak observasi untuk 1 atau 2 minggu ke depan begitu ya. Iya. Jika ini memang berhasil, mungkin Bapak akan menerapkan ya di Iya. pembelajaran selanjutnya. Luar biasa Pak. Dan saya yakin ini pasti akan berhasil dan sukses. Luar biasa. Amin, idenya Bu. Pak Khairul nih. Ya. Luar biasa ya. Jadi menyikapi bagaimana lab kita yang tidak memungkinkan untuk digunakan, tapi Bapak bisa menyikapi dengan baik menggunakan alternatif dan solusi yang lain itu. Dan solusi Bapak sangat luar biasa. Saya mengapresiasi solusi yang sudah Bapak paparkan tadi. Mungkin dari saya semangat untuk Pak Khairul. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Khairul rencanakan bisa berhasil dan nantinya anak-anak bisa menyenangi nih apa yang akan mereka lakukan dan materi dapat terserap dengan baik dan mereka juga memiliki pengalaman belajar yang bisa menjadikan mereka itu memiliki sesuatu yang baru ya, karena kan selama ini biasanya mereka prakteknya kan di lab ya, tapi sekarang nanti prakteknya adalah di virtual gitu ya. Semangat ya Pak Khairul ya. Saya yakin pasti ini akan sukses dan anak-anak akan menyenangi dengan cara pembelajaran yang akan Bapak berikan. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Rini atas bantuan coachingnya. Mudah-mudahan ya berjalan lancar. Amin, ya. amin. Mudah-mudahan saya nggak kesini lagi nih setelah 2 minggu ya. Mudah-mudahan tuh cukup ya, virtual labnya jalan, lab aslinya juga udah selesai. Iya, begitu. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih ya. Bapak juga sudah memberikan saya pengalaman yang luar biasa nih tentang virtual lab ya. Jadi sama-sama lah, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget ya proses coachingnya ini. Jadi saya jadi tahu tentang apa yang sedang didiskusikan. Oke, di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Rini ya, apa yang sudah dilakukan saat coaching sebagai indikator ketercapaian pengembangan. Jadi indikatornya apa aja sih yang sudah dicapai dalam pengembangan ini? Tadi indikatornya adalah sudah adanya pemberdayaan dan optimalisasi dari Pak Khairul untuk mengembangkan potensinya, menemukan solusi-solusi, ide dan gagasannya dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, ya. Kemudian yang kedua ya, setelah coaching ini saya ingin menyampaikan ke Bu Rini catatan dari penilaian saya ya. Jadi yang di rubrik penilaiannya adalah yang pertama adalah saya lihat di sini tujuan umum itu sudah terlihat ya dari tahap awal di mana Bu Rini menyediakan waktunya untuk Pak Khairul, dan Pak Khairul sudah mengemukakan tujuan dari dia ingin di coaching gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini kan permasalahannya adalah anak-anak itu membutuhkan lab ya, sebenarnya lab untuk melihat visual secara nyata prakteknya. Jadi kemudian diidentifikasi masalahnya. Jadi sebagai coach Bu Rini sudah melakukan penggalian secara melalui pemetaan situasi yang sedang dibicarakan di sini dengan fakta-fakta yang ada di lapangan bahwa labnya itu memang sudah sedang dalam perbaikan seperti itu. Nah, Pak Khairul pun sudah berhasil mengemukakan apa saja kendalanya, dan di sini Bu Rini berusaha menggali rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Khairul, dan Pak Khairul pun membuat alternatif melalui lab virtual. Jadi sangat bagus idenya itu Pak ya. Jadi dari rencana aksi ini komitmen atau tanggung jawab Pak Khairulnya mungkin kira-kira waktunya memberi komitmen yang pasti seminggu untuk melakukan pelaksanaan rencana aksinya. Jadi setelah itu akan diobservasi lagi. Gitu aja dari saya.
Mudah-mudahan proses coaching ini lebih bermanfaat lagi ke depannya, dan Bu Rini telah berhasil menggali potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Khairul. Oke, terima kasih, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iman, Pak Hairul, Ya, sama-sama. untuk pengalaman hari ini yang luar biasa di proses coaching. Iya. Sama-sama, Bu. Sama-sama.